plus predikat, bisa juga subjek plus predikat plus objek, bisa juga dia subjek plus predikat plus komplement, atau bisa juga subjek plus predikat plus objek plus keterangan, dan seterusnya. Ya, nah sekarang kita kembali bahwa yang namanya kita salin saja. Jadi yang namanya kalimat predikat, maksud Abah adalah kalimat pasif. Jadi itu lebih ditekankan kepada pelaku, ya, atau subjek dan objek. Jadi kalau kita lihat bahwa pada satu susunan kalimat yang standar adalah subjek diikuti predikat, kemudian diikuti objek. Satu contoh misalnya kita buat ini pada kalimat verbal, ya, pada kalimat verbal. Ya, pada kalimat verbal. Pada kalimat nominal beda lagi. Ya, pada kalimat nominal akan berbeda lagi. Nah, ini adalah pada kalimat verbal. Nah, kalau subjek plus predikat plus objek, kita ambil contoh misalnya apa, anak-anak sekalian? Ya, bagus sekali. Jadi contoh misalnya she writes a book. Dia menulis sebuah buku, gitu ya. Ya, menulis sebuah buku. Nah, di sini kita ketahui bahwa ini adalah subjek. Jelas bahwa kalimat ini di sini subjeknya. Kemudian ini adalah verbnya atau predikatnya. Kemudian ini adalah objeknya. SVO atau SPO, ya. SVO, subject, verb, and object. Nah, anak-anak sekalian, bahwa ini adalah bentuk kalimatnya ditinjau daripada subjek pelaku. Jadi bukan dari predikatnya. Kalau dari predikatnya ini adalah verbal, ya, dari sudut pandang predikat dia adalah kalimat verbal. Ini tadi, ya, kalimat verbal. Kenapa? Karena predikatnya terdiri dari kata kerja, ya, verb, consist of verb, gitu ya. Nah, kemudian tensisnya apa? Tensisnya adalah simple present. Kenapa ada simple present? Jelas bahwa di sini ada subjek. Kenapa kata kerja verb one write itu ditambahi s? Karena subjeknya adalah orang ketiga tunggal. Nah, ini. Ini dilihat dari tense. Nah, dia adalah SVO. Nah, jenis kalimat ini fungsinya dia adalah kalimat aktif, active voice. Active voice. Kenapa? Karena si subjek, ya, ini si subjek itu aktif, si melakukan perbuatan atau melakukan pekerjaan menulis. Yang ditulisnya apa? Ya, yang ditulisnya apa? Adalah a book. Ya, adalah a book. Jadi dia menulis. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuat dia menjadi pasif? Sebenarnya sudah kalian ketahui dan ini tidak begitu sulit dan gampang sekali. Jadi nanti setelah diketahui ini kita singkat saja ya anak-anak sekalian. Abah hanya mengantarkan. Setelah itu nanti kalian praktek latihan masuk ke kelas virtual kalian di Edmodo. Di sana sudah Abah siapkan beberapa latihan. Jadi sekali lagi bagaimana dia untuk membuat dia menjadi aktif, menjadi pasif. Untuk dia menjadi pasif, jadi kalau aktif ini adalah subjek ini adalah aktif melakukan pekerjaan subjek, ya ini, ya. Tetapi pada pasif
ini objeknya, ya, objek ini dan subjek dia tukaran tempat, ya. Jadi tukaran tempat, yang objek ini menduduki posisi subjek, sementara yang subjeknya juga menduduki posisi objek. Apakah hanya ditukar begitu saja tanpa adanya ketentuan yang lain? Oh tidak, tentu ada ketentuan lain. Nah, sekarang kita coba, kita putar ya. Objek ada di sini. Nah, sekarang objek di depan. Ketika kita membuat kalimat pasif, objeknya ada di awal, ya. Ini harus ditambahi dengan be. Ini syaratnya. Jadi ketika objek itu berada di awal kalimat atau di depan, ya, maka dia harus disertakan be di sini, ya, sertakan be. Nah, kemudian apakah kata kerja ini hanya turun begitu saja verbnya? No. Nah, ketika sudah ditambah be, maka verbnya di sini harus dalam posisi bentuk yang ketiga. Ya, bentuk yang ketiga, kemudian diikuti oleh subjek. Hanya sebelum subjek di sini diikuti by dulu, ya, baru subjek. Jadi ketika objek itu berada di depan, maka objek ini harus disertai dengan to be, dan kata kerjanya harus verb 3. Sekarang yuk kita rubah, kita praktekkan yang di atas, ya. She writes a book. A book ini adalah objek. Sekarang kita tulis di depan. A book, gitu ya. Nah, ini a book. Kemudian a book ini tensisnya apa? Tensisnya adalah simple present. Berarti a book kalau dikasih dengan to be-nya apa? Dia tunggal, oh berarti dia is. Ya, nah sudah, berarti objek sudah bertubi dia di sini. Kemudian di sini kata kerjanya apa? Kata kerjanya adalah write. Bentuk keberapa? Bentuk pertama, ya ini adalah verb 1. Dia di sini syaratnya harus verb 3. Berarti write, wrote, read, written. Ya, write, wrote, written. Lalu diikuti oleh by. Oleh. By itu oleh. Oleh siapa? Oleh subjek. Subjeknya siapa? Adalah. Nah, karena kita harus ingat tentang pronoun. Pronoun itu kalian masih ingat kan, masih ada 4 jenis. Ada yang sebetulnya subjektif, ada objektif, ada posesif. Posesif masih dibagi 2 lagi. Ada posesif pronoun dan posesif adjektif. Kemudian refleksif. Nah, she di sini adalah dalam pronoun dalam posisi dalam bentuk subjektif. Tapi di sini dia dalam posisinya objek, berarti she-nya ini harus pronoun dalam bentuk objektif. Objektifnya apa? Ya, jadi nggak boleh by she begini. Ya, tidak boleh, ini salah. Ya, tidak. Karena ini posisinya adalah objek, ya. Posisi objek dia di sini. Jadi nggak boleh pakai tetap sini, sehingga ini tidak benar. Tetapi harus mengambil pada posisi, ya, pada posisi objek, yaitu apa? Her. Kalimat ini sudah pasif, passive voice. Sehingga terjemahannya sebuah buku ditulis oleh. Tensisnya apa? Tensisnya adalah simple present. Dari mana kita tahu dia simple present? Dia simple present, kita tahu bahwa dia menggunakan to be simple present. Sekarang bagaimana kalau misalnya dibuat menjadi simple past, misalnya begitu, ya, nah, tinggal dirubah saja. Misalnya dia tensisnya adalah simple past,